Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama mengikuti kuliah ini melalui video tutorial. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang topik 5S sebagai fondasi produktivitas. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan 5S? 5S itu singkatan dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Seiri artinya ringkas, Seiton artinya rapi, Seiso artinya resik, Seiketsu artinya rawat, dan Shitsuke artinya rajin. Adapun makna konsep daripada 5S ini adalah merupakan konsep penataan lingkungan kerja yang berfokus pada kebersihan dan efisiensi tempat kerja, standarisasi prosedur kerja, mengeliminasi segala sesuatu yang tidak diperlukan, serta secara bersamaan meningkatkan kualitas hasil kerja dan safety atau keamanan. Jika ada pertanyaan, adakah istilah lain dari 5S itu? Dalam penerapan 5S ini, khususnya di Indonesia, ada beberapa singkatan-singkatan yang bisa dikaitkan dengan 5S. Pertama, 5R. 5R itu adalah singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Sementara 5S kalau istilah Indonesia itu bisa bermakna sortir, susun, sapu, standarisasi, swadisiplin. Dan bahkan ada hubungannya dengan istilah 5K, ketertiban, kerapian, kebersihan, kelestarian, dan kedisiplinan. Sedangkan istilah dalam bahasa Inggrisnya itu biasa dikenal dengan singkatan 5S itu bermakna sort, set in order, sign, standardize, and sustain. Itulah beberapa istilah-istilah lain dari 5S. Makna Seiri atau ringkas di dalam penerapan 5S. Seiri atau ringkas, kata kuncinya adalah singkirkan semua alat-alat yang kita tidak butuhkan dalam proses kerja. Artinya, di tempat kerja hanya ada barang yang diperlukan. Dalam hal penerapan konsep 5S ini,
ringkas merupakan lokomotif dalam penerapan 4S atau 4R lainnya. Dalam penerapan 5S, maka perlu diuraikan tentang pelaksanaan, manfaat, dan contoh seri atau ringkas. Bagaimana pelaksanaan seri atau ringkas? Terkait dengan pelaksanaan konsep ringkas atau seri, berikut ini diuraikan contoh-contoh sebagai berikut. Memilah barang yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Menyingkirkan barang yang masih diperlukan berdasarkan frekuensi pemakaian, atau memisahkan barang yang masih diperlukan berdasarkan frekuensi pemakaian atau derajat kebutuhannya, sering, jarang, atau jarang sekali. Dan pada contoh ini juga diberikan kegiatan ringkas file di komputer yang sudah tidak terpakai dihapus. Manfaat ringkas adalah agar terhindar dari segala sesuatu yang tidak diperlukan atau situasi berantakan yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan. Menghindari tercampurnya pekerjaan. Pencarian barang menjadi lebih cepat, kelancaran kerja menjadi lebih baik. Adapun contoh gambar terkait dengan lingkungan kerja yang menerapkan seri atau ringkas. Pada gambar ini menunjukkan ada tanda cross dan ada tanda centang. Tanda cross di sini menunjukkan bahwa lingkungan kerja atau posisi tempat kerja tersebut terdapat barang-barang atau peralatan atau fasilitas yang tidak teratur. Sementara pada gambar yang diberi tanda centang itu sudah menunjukkan bahwa terjadi penerapan ringkas, di mana dalam gambar ini menempatkan posisi peralatan fasilitas yang ringkas dalam hal jangkauan pada saat ingin digunakan. Makna Seiton atau rapi dalam penerapan 5S. Kata kunci yang dapat digunakan dalam penerapan Seiton atau rapi adalah letakkan semua alat kerja yang kita butuhkan pada tempatnya dan dapat dijangkau oleh kedua tangan kita. Jika bekerja pada posisi duduk, tidak boleh berdiri untuk mengambil alat kerja. Artinya, setiap barang mempunyai tempat tertentu agar mudah diambil pada saat akan digunakan. Pelaksanaan manfaat dan contoh Seiton atau rapi dalam penerapan konsep 5S. Bagaimana pelaksanaan Seiton atau rapi? Pelaksanaan Seiton atau rapi itu dilakukan dengan cara menyusun item yang diperlukan sehingga mudah untuk dicari, diambil, dan disimpan kembali. Kedua, setiap barang memiliki tempatnya sendiri. Sedangkan manfaat daripada Seiton adalah menghindari kesalahan penggunaan barang atau material karena setiap barang memiliki identitas atau label.
memudahkan proses pencarian, mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat barang berserakan. Adapun contoh terkait dengan masalah Seiton dapat dilihat pada gambar dalam slide ini. Di sini ada dua contoh gambar. Contoh pertama menunjukkan rak buku, di mana pada rak buku pertama susunan buku itu tidak teratur bercampur, tidak teridentifikasi baik judulnya atau jenisnya. Sedangkan pada rak kedua itu sudah menunjukkan kerapian, di mana tiap-tiap jenis buku memiliki katalog dan rak masing-masing, sehingga dalam proses pengambilannya nanti dilakukan dengan mudah dan cepat, sehingga bisa mengefisienkan waktu dalam aktivitas pencarian buku tersebut. Contoh kedua, di sini menunjukkan gambar pertama, ada gambar yang diberi tanda cross atau silang. Ini menunjukkan bahwa posisi penempatan alat-alat kerja ini tidak rapi atau tidak sesuai dengan konsep Seiton, karena tidak ditempatkan pada posisi yang baik, bercampur, sehingga ini bisa memperlambat proses pengambilan atau proses pencarian pada saat dibutuhkan. Sementara pada gambar yang diberi tanda centang di sini menunjukkan bahwa di sini ada proses penyimpanan yang cukup rapi dan teratur, sehingga dengan posisi penempatan atau penyusunan peralatan yang rapi ini bisa mendukung proses kecepatan pada saat pengambilan pada saat membutuhkan peralatan tersebut. Dan hal ini sangat penting dalam upaya meningkatkan efisiensi waktu dalam mendukung aktivitas kerja. Makna seiso atau resik dalam penerapan 5S. Kata kunci yang perlu diingat di dalam menerapkan resik atau seiso adalah area kita dalam bekerja harus bersih setiap saat. Mengapa harus bersih? Karena jika tidak bersih, maka barang-barang yang membuat tidak bersih tersebut sebenarnya adalah barang-barang yang seharusnya sudah kita keluarkan dalam kegiatan S yang pertama, atau S dalam makna ringkas. Artinya, tempat kerja, alat, barang, mesin dibersihkan dengan sempurna. Adapun pelaksanaan manfaat dan contoh seiso atau resik adalah sebagai berikut. Pelaksanaan resik: membersihkan area kerja atau alat atau barang ataupun mesin pada seluruh bagian, atas, bawah, dalam, luar, kiri, dan kanan. Kemudian membersihkan sekaligus memastikan dan memeriksa bahwa semua barang dalam kondisi baik dan prima. Manfaat resik sangat diperlukan dalam pekerjaan kita, karena kebersihan perlu diperhatikan baik pada orang, pakaian, peralatan, dan lingkungan kerja. Dengan selalu menjaga kebersihan, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan. Adapun contoh-contoh seiso atau resik seperti pada gambar ini ditunjukkan bahwa dalam gambar ini
kondisi plafon ruangan itu bocor, dan itu menurut pandangan konsep seiso itu tidak boleh terjadi. Makanya harus dilakukan perbaikan seperti pada gambar yang telah dicentang. Maka pada kondisi tersebut plafon ruangan sudah sangat baik, dan itulah yang diinginkan oleh konsep seiso. Kemudian pada gambar kedua terlihat lantai terdapat kotoran-kotoran, dan menurut konsep seiso atau resik hal ini tidak boleh terjadi, sehingga pada gambar yang diberi centang itu menunjukkan bahwa inilah kondisi yang sesuai dengan konsep seiso atau resik. Makna seiketsu atau rawat dalam penerapan konsep 5S adalah kata kunci yang digunakan pada konsep rawat ini atau seiketsu adalah pertahankanlah suasana dan pengaturan tempat kerja yang telah kita benahi dalam seri ringkas, dalam seiso atau rapi, dan dalam seiton atau resik. Artinya, kebersihan dipelihara dengan standar yang tinggi dan alat-alat pendukung kerja dirawat dengan baik. Pelaksanaan rawat atau seiketsu yaitu menjaga dan memelihara kondisi 3S seiso seiton sebelumnya, sehingga mudah untuk dijalankan dengan cara membuat standar. Adapun manfaat daripada seiketsu atau rawat dalam konsep 5S adalah menjaga semua peralatan, mesin, dan ruangan selalu dalam keadaan siap pakai, maka dapat mempercepat kerja, memperpanjang umur peralatan, dan lain-lain. Melalui perawatan diperlukan dalam membuat alat selalu dalam keadaan siap pakai, yaitu selalu membersihkan dan mengikuti prosedur yang berlaku. Setiap kali selesai pakai, selalu memeriksa label-label kalibrasi sebelum bekerja, dan tentunya melakukan perawatan rutin yang diperlukan. Sedangkan untuk contoh-contoh seiketsu atau rawat, pada gambar slide ini disiapkan 6 contoh standar perawatan untuk menerapkan seiketsu. Gambar pertama menunjukkan bahwa material harus ditempatkan sesuai dengan identitas, dan penempatan material tidak boleh melebihi palet. Ini diterapkan guna memelihara material yang disimpan di dalam gudang atau tempat yang sudah disiapkan agar tidak mengalami kerusakan. Kemudian pada gambar kedua, material diletakkan sedemikian rupa sehingga label identitasnya mudah terlihat. Gambar ketiga merupakan standar perawatan, yaitu data visual kontrol harus diupdate. Gambar keempat, semua barang atau peralatan harus ditempatkan sesuai dengan layout. Lantai harus dalam keadaan bersih. Kemudian
Pada gambar ke-6, layout dan identitasnya harus dalam keadaan baik dan bersih. Itulah beberapa contoh-contoh penerapan konsep seiketsu atau rawat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang biasanya dilakukan dalam lingkungan perusahaan industri. Sepanjang aktivitas itu berorientasi kepada perawatan, apakah itu perawatan mesin, perawatan alat dan fasilitas pabrik, semuanya itu dapat dikatakan sebagai contoh penerapan konsep 5S, dalam hal ini seiketsu atau rawat. Makna shitsuke atau rajin, kata kuncinya adalah jangan malas untuk mengikuti perubahan yang kita buat sendiri. Makna shitsuke di sini secara filosofis mendorong agar kita selalu berupaya untuk bersifat dinamis. Tidak boleh statis, harus optimis, harus dinamis. Karena inti daripada shitsuke ini adalah harus tekun, ulet, kreatif, inovatif. Dalam arti harus rajin, harus dinamis, harus selalu mau melakukan perubahan. Sehingga dalam melakukan aktivitas kerja tidak boleh memiliki sifat malas, namun harus memegang teguh sifat kerajinan, harus disiplin agar makna shitsuke ini benar-benar bisa diwujudkan. Artinya, karyawan atau sumber daya yang bekerja dalam suatu pabrik atau industri harus bekerja dengan tekad dan disiplin yang tinggi agar harapan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam melakukan aktivitas kerja dapat terwujud. Pelaksanaan dan pentingnya shitsuke atau rajin dalam penerapan konsep 5S. Pelaksanaan shitsuke atau rajin menjadikan kegiatan 5S sebelumnya atau kegiatan seiri, seiso, seiton, dan seiketsu menjadi kebiasaan, yaitu kebiasaan atau budaya untuk mengikuti aturan. Pelaksanaan berikutnya adalah melakukan audit, di mana audit menjadi salah satu alat untuk menjadikan kondisi komitmen sumber daya manusia agar memenuhi, mewujudkan sifat rajin dalam aktivitas kerjanya. Sedangkan pentingnya shitsuke atau rajin dalam penerapan konsep 5S adalah langkah terakhir, yaitu penyadaran diri akan etika kerja yang meliputi disiplin terhadap standar yang sudah ditetapkan dalam organisasi manajemen industri, saling menghormati, malu melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, dan senang untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan terkait dengan pentingnya rangkaian penerapan 5S yang mencakup Seiri, Seiso, Seiton, Seiketsu, dan Shitsuke, maka dapat diuraikan begitu pentingnya penerapan konsep 5S ini. Karena dengan melakukan ringkas, maka dapat menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi, namun belum mempunyai pengaruh dalam jangka panjang. Dengan melakukan aktivitas rapi, keselamatan akan meningkat, tetapi barang-barang yang tidak diperlukan harus dibuang terlebih dahulu melalui penerapan ringkas. Pengaruh ringkas dan rapi akan benar-benar terasa setelah dicapai dengan penerapan resik dan dipertahankan dengan penerapan rawat. Akhirnya, untuk mendapatkan hasil terbaik, semua yang berkepentingan harus memiliki sifat rajin dan kemauan disiplin dalam melakukan atau mematuhi peraturan dan melaksanakan keputusan. Sehingga dengan demikian, secara garis besar, bila dicermati dengan baik, maka keuntungan dalam menjalankan 5S ini dapat meningkatkan kualitas, dapat meningkatkan safety atau keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, dapat menurunkan biaya-biaya dalam aktivitas proses produksi, dan dengan sendirinya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan bisa dikatakan bahwa sesungguhnya penerapan 5S ini merupakan salah satu fondasi dalam meningkatkan produktivitas suatu organisasi industri. Demikianlah materi tentang 5S yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, dan saya mengharapkan kepada Ananda mahasiswa agar senantiasa bisa mengembangkan lebih luas lagi wawasannya terkait dengan 5S ini, sehingga dengan sendirinya Anda dituntut untuk selalu berupaya membaca berbagai macam referensi yang terkait dengan topik atau pokok bahasan ini. Demikianlah kuliah kita pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan dan keselamatan serta lindungannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.